Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rizka Salsabila. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat peperangan Perang Padri. Perang Padri merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri terjadi karena adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Perang ini dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama orang Minang dan suku Madaili. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nasalapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh Yang Departuan Pagarawiyung atau saat itu Sultan Arifin Muningsyah. Akan tetapi, pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau. Tanggal 10 Februari 1821, Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat Tuanku Surwaso dan 14 penghulu Minangkabau. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda telah diberi kemudahan oleh kaum adat dan berhasil menduduki Simawang. Perang Padri ini dapat dibedakan menjadi 3 fase. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai dengan 1825. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan 20.000 sampai 25.000 pasukan. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang ditambah dengan 10.000 pasukan pribumi termasuk kaum adat. Pertempuran ini memakan banyak korban. Tuanku Pasaman kehilangan 350 orang prajurit termasuk putra Tuanku Pasaman. Perlawanan kaum Padri memusatkan di Litau dan Tuanku Nanrenceh memimpin pasukan di sekitar Baso. Peperangan ini berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigandang, dan Tajongala. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol. Dengan pimpinan Peto Syarif, Belanda merasa kewalahan melawan kaum Padri sehingga mengambil strategi damai. Tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian untuk menduduki daerah lain. Belanda memaksa Tuanku Mesiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mesiangan melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat pertahanannya, kemudian dibakar dan Tuanku Mesiangan ditangkap. Hal ini menimbulkan amarah kaum Padri, Alahan Panjang, dan mengatakan pembatalan Perjanjian Masang. Dan fase kedua terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Dalam fase kedua, Kolonel de Stuers, penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha mengadakan penguasa sipil. Dalam fase kedua, pada tahun 1825 sampai dengan 1830, Kolonel de Stuers, penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha mengadakan kontak untuk menghentikan perang dan sebaliknya mengadakan perjanjian damai. Belanda meminta bantuan kepada saudagar Arab Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol. Akan tetapi Tuanku Imam Bonjol menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau, ternyata merespon ajakan damai itu, didukung oleh Tuanku Nanrenceh. Dan pada tanggal 15 November 1825, ditandatanganilah Perjanjian Padang. Isi dari Perjanjian Padang adalah, yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Surwaso, pada Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dari orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Dan yang terakhir adalah fase ketiga, terjadi pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Pada fase ketiga, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memusatkan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi.
Belanda membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke Biaro. Belanda juga menduduki Batang Gadis. Terletak antara Tanjung Alam dan Batu Sangkar. Tahun 1831, Gilavari digantikan Jacob Elot. Elot mengerahkan pasukannya untuk menguasai nagari seperti Manggung dan Naras. Setelah menguasai Batipu, serangan Belanda ditujukan ke Benteng Marapalam. Karena bantuan 2 orang padri yang berkhianat, maka pada Agustus 1831, Belanda dapat menguasai Benteng Marapalam. Pada tahun 1832, Belanda semakin ofensif terhadap kekuatan kaum padri di berbagai daerah. Pasukan yang datang dari Jawa antara lain pasukan Legium Sentot Alibasa Prawidrodarjo dengan 300 prajurit bersenjata. Dengan kekuatan berlipat ganda, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum padri. Penyerangan terhadap Buku Sigandang merupakan catatan hitam disertai dengan penyembelihan dan penyincangan terhadap tokoh-tokoh dan kaum padri. Pada waktu penyerbuan Kamang, Belanda mendapat perlawanan sengit. Bahkan 100 orang pasukan kekuatannya, termasuk perwira, terbunuh. Hari berikutnya, Belanda mengerahkan kekuatannya. Belanda dapat menguasai Kamang. Dalam pertempuran ini, banyak kaum padri menjadi korban, termasuk tokoh Tuan Kunan Cerdik dapat ditangkap. Setelah Van den Bosch berkunjung ke Sumatera Barat, diterapkan strategi winning the heart kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Akibatnya penghulu kehilangan penghasilan, sedangkan para kuli yang bekerja untuk pemerintah Belanda diberi gaji 50 sen sehari. Komandan militer untuk wilayah pesisir barat Sumatera, Cornelis Pieter Jacob Elot digantikan oleh E. Francis. Sebagai upaya gancatan, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan plakat panjang. Apa yang dimaksud plakat panjang? Plakat panjang adalah pernyataan atau janji khidmat. Apa itu plakat panjang? Plakat panjang adalah pernyataan atau janji khidmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum padri. Setelah itu, Belanda mulai menawarkan perdamaian. Beberapa tokoh memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. Sementara itu, pejuang terus melanjutkan perlawanan. Setelah kekuatan pasukan Tuan Kunan Cerdik dapat dihancurkan, perjalanan terakhir kaum padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Tahun 1834, Belanda dapat menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Tanggal 16 Juni 1835, Benteng Bonjol dihujani meriam oleh tentara Belanda. Bulan Agustus tahun 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Belanda mencoba mendekati Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai, tetapi dengan beberapa persyaratan. Jika tercapai perdamaian, Imam Bonjol meminta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja dan nagari. Belanda tidak memberi jawaban, justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dan dilumpuhkan. Demi keselamatan warganya, tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Residen Francis, tetapi tawaran itu hanya tipu muslihat. Imam Bonjol langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, dan tanggal 19 Januari 1839 ia dipindahkan ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado hingga wafat pada tanggal 6 November 1864. Sekian, terima kasih yang sudah saya sampaikan. Itulah cerita dari sejarah singkat peperangan Perang Padri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.